Hai, selamat sore. Ketemu lagi bersama saya, Suendra Mas dari Majalah Printback Indonesia. Sore ini saya akan coba kupas isi majalah Printback edisi kemarin. Sekilas bagi teman-teman yang belum sempat baca ya. Ini majalah Printback terbaru edisi 04 2019. Sorry, 2021. Antara lain berisi tentang laporan pameran Sino Corrugated Sino Folding Carton Hybrid Show 2021, success story Gundaling, Printing Teknologi Network di Bogor, dan juga satu menarik artikel tentang startup. Nah, ini kita teman-teman di UMKM, kemarin kita diskusi tentang industri startup. Nah, yang menarik kita coba muat salah satu startup percetakan, bisnis percetakan maksudnya di Indonesia yang disebut dengan cetak.com. Nah, cetak.com ini dapat pendanaan seri A dari grupnya Temasek. Nah, nanti kita jelasin tentang serinya Abre segala macam A sampai dengan G, nanti ada sesi khusus ya. Nah, yang menarik dari sini adalah bahwa industri printing itu dapat kucuran dana di era pandemi. Ketika teman-teman cetak offline komersil turun, malah ini layanan cetak online atau platform printing packaging services itu dapat kucuran dana. Dan nilainya juga lumayan, double TTT-an ya, triliunan gitu. Nah, nanti seberapa detailnya kita belum dapat sedetail-detail angka itu. Masih kabur. Namun bukan itu jadi persoalannya yang menarik untuk kita bahas. Di sini di halaman 52 ya. Oke, halaman 52. Nah, ini Majalah Printback Indonesia edisi 04 Juli Agustus 2021 itu ngebahas tentang print startup. Nah, startup packaging cetak kantongnya badan di tengah lusunya investasi. Nah, ada yang menarik mau dibahas dalam sesi kali ini. Pertama, startup kenapa dapat dana? Kita analisa dulu. Kenapa platform cetak.com itu dapat kucuran dana? Kenapa? Karena dia menjawab permasalahan. Ingat kata Jack Ma dulu, di mana ada masalah di situ ada peluang usaha. Oke, nah ada 3 permasalahan yang disampaikan oleh cetak.com. Pertama, dalam bisnis packaging, dia menemui 3 kendala permasalahan yang sering dilakukan. Pertama, yaitu proses untuk mendapatkan harga itu sulit sekali. Sulit sekali, dan itu nanti dijawab sama dia melalui platform. Kedua, proses desain juga susah. Susah untuk mendapatkan desain yang cocok. Nah, kalau ketemu desain yang nggak cocok atau tidak tepat, itu pasti akan merugikan 2 hal. Satu, harga. Kedua, proses produksi. Dan yang ketiga adalah proses produksi yang dinilai tidak transparan. Tidak transparan namanya ini kapan selesainya, kemudian ini pakai apa, pakai itu dan sebagainya. Jadi dikatakan tidak transparan proses produksi, sehingga menurutnya mengganggu jalannya produksi. Nah, 3 permasalahan ini dijawab oleh tim dari cetak.com dengan menjawab tiga tiga solusi. Nah, 3 solusinya, yang pertama, dari permasalahan tersebut, cetak.com menawarkan uh, pricing engine. Nah, jadi pricing engine. Jadi kalau di platform cetak.com itu, kalau kita pengen cetak kemasan tipe apa, B dan C dan sebagainya, harganya sudah keluar. Ukurannya sudah keluar dan waktunya pun bisa diprediksi kapan, berapa lama. Nah, ini 3 pertanyaan itu dijawab. Nah, lalu apa aja sih yang dilakukan oleh kemasan cetak.com? Empat sasaran atau 4 fokus cetak.com yang dilakukan. Jadi pertama, kemasan corrugated, karton box atau dus ya. Kemudian cetak kemasan offset, pakai printing offset, packaging. Kemudian juga kemasan fleksibel dan juga kemasan rigid boxes. Yaitu 4 layanan cetak kemasan dilakukan oleh cetak.com. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh cetak.com setelah mendapatkan dana seri A dari Temasek Group? Pertama, mereka akan melakukan ekspansi. Nah, betul. Setelah dapat duit, mana ini duitnya? Kita expand dong gitu. Expand ke beberapa wilayah. Kemudian apa? Itu penguatan SDM. Pasti dong, kalau udah ada tambahan
ekspansi wilayah dan sebagainya, SDM-nya udah tambah, ya, peningkatan. Kemudian juga peningkatan fitur dan juga kapasitas dari fasilitas lab kemasan si cetak tersebut. Di kapasitas dan lab juga ditingkatkan. 3 hal ini yang dilakukan oleh cetak.com ketika dapatkan dana seri A dari Temasek Group. Nah, yang menarik dari cetak.com ini adalah pertama dia mungkin hampir semua platform atau software itu yang e-commerce menyertakan pricing engine mungkin ya, tapi sepertinya ya. Nah, ini juga tantangan buat Mas Davi ya, sang founder yang baru aja dapat award print innovator, inventor software, print software. Ini juga mungkin bisa disebarluaskan bagaimana next kedepannya beberapa teman-teman startup printing juga bisa menggunakan jasa dari Shop untuk promosi ini ya. Print Shop. Thank you. Oke, lanjut kita akan coba googling tema-tema seri apa aja sih? Seri A, B, C, D, G yang bisa dikucurkan. Nah, saya akan coba googling beberapa penjelasan singkat tentang pendanaan mulai dari seri A hingga seri G. Nah, ini saya dapatkan informasi dari Warta Ekonomi. Nah, di Warta Ekonomi disebutkan bahwa seri A adalah tahapan pendanaan yang dimulai ketika usaha sudah dimulai dan memiliki penggunaan serta jasa atau produk yang dapat diandalkan. Nah, kan kisarannya berapa sih? Kisaran pendanaan seri A berkisar antara 3 juta US dollar hingga 10 juta US dollar. 3 juta sampai dengan 10 juta US dollar itu seri A ya. Nah, contoh pendanaan dari seri A ini seperti informasi dilakukan oleh Frontier Car Group sebesar 10 juta US dollar kepada startup Beli Mobil Gue. Nah, Beli Mobil Gue tuh pernah dapat kucuran dana dari Frontier Car Group sebesar 10 juta US dollar. Nah, kemudian kita ke seri B. Seri B ini adalah pendanaan yang disebabkan oleh pendanaan dari seri A. Nah, kalau di seri A dapat, nanti itu seri B, sampai ke seri G yang nilainya paling tinggi. Oke. Seri B biasanya dilakukan setelah pendanaan seri A berjalan dengan tujuan untuk mengembangkan cakupan pasar yang lebih luas. Oke. Nah, selain return on investment yang sudah bergerak cepat, kisaran pendanaan mulai dari 10 juta US dollar hingga 25 juta US dollar. Itu seri B ya. Nah, salah satu pendanaan ini dilakukan oleh Secure Capital India kepada mochaops.com sebesar 24 juta US dollar. Kita lanjut ke seri C. Seri C adalah perusahaan rintisan yang mendapatkan suntikan dana dan sudah mampu mengelola perusahaan dengan target untuk mencapai keuntungan tertentu sesuai dengan jumlah pendanaan hingga ekspansi secara global. Ya, seri C ya. Nah, pendanaan seri C itu dapat didapatkan oleh abjin.com dari SB Info sebesar 38,4 juta US dollar. Itu contohnya ya. Nah, kemudian di seri D, akulaku.com juga dapat. Nah, mendapatkan suntikan dana sebesar 100 juta US dollar dari INT Financial Services, ya sebuah perusahaan afiliasi dari Alibaba Group. Jadi akulaku.com itu dapat dana seri D sebesar 100 juta US dollar. Itu contoh ya. Nah, kemudian masuk ke seri E. Seri E sendiri masih memiliki kisaran yang sama dengan seri D. Lebih sedikit lah gitu ya. Kemudian perusahaan e-commerce Tokopedia mendapatkan suntikan dana dari 3 investor yaitu SoftBank, Telekom Corporation, SoftBank Venture Asia, dan Sequoia Capital dengan nilai sebesar 100 juta US dollar. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke seri F. Seri F memiliki jenjang yang cukup lebar dibanding seri sebelumnya. Perusahaan penyedia jasa layanan on-demand Gojek. Nah, on-demand Gojek ya. Perusahaan e-commerce Bukalapak menjadi perusahaan yang mendapatkan pendanaan seperti ini. Jadi Bukalapak dan Gojek mendapatkan seri F. Nah, Gojek mendapat suntikan dana sebesar 930 juta US dollar dari Tencent Holding, Google, dan JD.com. Kemudian Bukalapak yang nilai valuasinya naik dari 2 US dollar menjadi 2,5 US dollar setelah mendapat suntikan dana dari Sinhab GIB. Nah, kemudian terakhir adalah seri G. Seri G menjadi seri dengan pendanaan yang mencapai miliaran dolar. Tokopedia jadi salah satu yang mendapatkan pendanaan ini
dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group sebesar 1,1 miliar US dollar. Nah, itu sekilas tentang bagaimana seri A, seri B, seri C, seri D, seri E, seri F, hingga seri G. Nah, bagi teman-teman Printech Indonesia Readers dan teman-teman dari Print TV dan juga teman-teman dari UMKM lainnya, ini adalah peluang bagi teman-teman yang kreatif. Menjawab tantangan seperti cetak.com adalah satu solusi untuk mendapatkan pendanaan, baik dari pemerintah maupun dari asing start. Oke, baik, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.